dalam satu keluarga gak cuma satu orang nih yang mindsetnya sesat, tapi seluruh anggota keluarganya. Yang mana bikin mereka jadi keluarga sesat. Dengarkan versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise. Masih ingat gak sekte sesat di Jakarta Selatan yang pernah gue ceritain? Masih. Gue udah ceritain kan tentang sepasang suami istri yang ikut ke sekte itu, terus kena akibatnya. Dan gue juga udah pernah ceritain tetangga di samping rumah sekte itu yang juga kena batunya. Nah tapi kali ini gue mau ceritain tentang salah satu anggota sekte itu, yang mana dia salah satu anggota paling awal dari sekte ini. Si sekte ini yang pemimpinnya kita sebut aja Pak Jarwo, itu sebelum pindah ke Jakarta, dia tuh asalnya dari daerah Jawa Tengah. Dan saat di Jawa Tengah, dia punya beberapa anggota, 3 orang. Dan 3-3-nya ini gak cuma dikasih ilmu aja Muy, nah tapi masing-masing dari mereka dikasih peliharaan jin. Nah salah satu muridnya yang paling awal jadi anggota, itu kita sebut aja namanya Yono ya. Yang masih di Jawa Tengah ini? Dia masih di Jawa Tengah di saat itu. Nah Yono ini mas-mas umurnya 30 tahunan yang kerjaannya tuh satpam Muy. Nah istrinya gak kerja. Nah dia salah satu anggota yang akhirnya ngikut Pak Jarwo ke Jakarta. Dan setelah dalam tanda kutip ngilmu sama Pak Jarwo ini, Yono tuh bisa mendadak kaya Muy. Nah dari yang awalnya gajinya tuh UMR lebih dikit, tiba-tiba dia bisa jadi punya mobil, renovasi rumah, istrinya juga belanja mulu. Pokoknya mendadak kaya lah. Setelah dia ngilmu dan jadi anggota si Pak Jarwo ini. Ya udah pasti karena jadi anggota sekte ini, mereka ngelakuin juga yang namanya pesugihan. Kondisi Yono yang tiba-tiba kaya kayak gini ternyata bikin dia dinyinyirin sama keluarga besarnya, sepupu, om, tantenya Yono lah. Termasuk bahkan kakaknya Yono sendiri. Karena Yono cuma 2 bersaudara. Mereka pada ngiri tuh Muy. Nah kenapa Yono bisa tiba-tiba tajir gitu dalam waktu singkat. Tapi pada curiga gak Bi? Nah sebenarnya kayak si Yono nih dinyinyirin sama saudaranya, dikatain, diejek gitu loh. Kayak kebayang gak sih lo lagi acara keluarga, misalnya lebaran gitu, lo diejek sama saudara lo dengan nada bercanda, tapi bercandanya tuh nyelekit, kayak implicitly emang beneran ngejek, gak cuma bercanda. Nah mereka tuh kayak gitu, mikir kayak Yono udah lama gak ikut acara keluarga, tiba-tiba sekalinya ikut udah bawa mobil aja. Masa siapa bisa beli mobil? Jadi kayak kalau lo nanya kayak tadi tahu apa enggak, ya kayak secara gak langsung bertanya ke Yono tapi dengan cara ngejek gitu loh. Yono ngerasa emang keluarganya emang nyinyir banget, cukup bikin bete juga. Tapi ya dia gak mau ngambil pusing, bodo amat, yang penting hidup gue enak gitu. Nah ini di suatu waktu, kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu. Di saat itu bokapnya Yono tuh meninggal. Nyokapnya udah gak ada sebelumnya. Otomatis warisan turun dong ke anaknya. Yono ini 2 bersaudara kan, tadi gue bilang. Dia cuma punya 1 kakak, sebut aja namanya Mas Jaya. Nah namanya mungkin keluarga bangsat aja kali ya. Jaya ini ngerasa kayak gak adil sama warisan, dibagi rata tuh ke dia sama adiknya. Nah kayaknya juga si Jaya tuh ngerasa kalau gue kakak, adik gue juga duitnya lebih banyak dari gue lebih butuh dari dia dan lebih pantas dapat warisan dibanding adik gue gitu. Oh si abang ini finansialnya nggak stable gitu Bi? Nggak stable Muy. Ya mungkin bisa dibilang seperti Yono dulu lah. Gajinya kayak UMR kayak gitu-gitu loh. Nggak kayak Yono yang sekarang yang ya oke banget gara-gara apa yang dia lakuin gitu kan. Nah Jaya tiba-tiba ngehubungin Yono lah dan ngomong baik-baik, maksudnya dia kayak gimana, minta warisan lebih gitu. Tapi Yono langsung nolak. Dia nggak mau tuh ngikutin permintaan kakaknya. Banyak banget hal-hal yang banyak orang yakinin kalau pilihan mereka tuh benar, sampai mereka gak sadar sebenarnya kalau pilihan mereka tuh salah. Apalagi kalau misalnya udah masuk aliran sesat. Kadang orang-orang yang masuk situ tuh ngerasa kalau misalnya pilihan dan jalan yang mereka pilih tuh pasti bener banget kan. Pun juga kadang ada beberapa orang yang ngerasa kalau misalnya harus nyelamatin orang-orang ini nih yang masuk ke aliran sesat ini, biar orang itu gak masuk ke sana. Cuman tetap aja kalau misalnya udah masuk ke sana, mereka susah diubah gitu pikirannya. Sampai gue dapat satu cerita, ada satu keluarga yang akhirnya dia tuh bisa keluar dari sekte itu. Tapi after dia keluar, dia tuh malah ngerasa gila dan malah pengen masuk ke sana biar ngerasa dia tuh safe gitu loh. Nah satu keluarga ini tinggal di Jawa Tengah, di daerah Jawa Tengah lah pokoknya. Nah tapi di saat mereka keluar, yang tadi gue bilang kan, orang-orang satu keluarga ini, orang Jawa Tengah ini, mereka tuh ngerasa kayak hilang arah gitu Bi. Nah jadi akhirnya keluarga itu ngelakuin segala cara lah biar bisa masuk ke sana lagi, ke sekte itu lagi. Nah syarat yang dikasih sama sekte itu biar mereka bisa masuk ke sekte itu lagi, ada banyak cara lah. Salah satunya mereka harus cari tumbal, dan darah korban itu harus dikasih ke pemimpin sektenya itu. Dan satu keluarga itu mengiyakan mau ngelakuin itu.
Jadi di satu keluarga ini ada bapak, ibu, dan satu anaknya cowok yang umurnya 8 tahun. Bapak itu namanya kita sebut aja Bambang, umurnya sekitar 50-an tahun. Ibu itu namanya Bu Siska, umur 45 tahun. Dan anaknya ini masih kecil, 2 SD, namanya Dion. Tahun 2015 mereka pernah masuk ke dalam sekte yang sesat banget. Intinya kayak mereka tuh ngerasa kalau misalnya Tuhan itu ada, tapi rulesnya itu salah dan merepotkan gitu loh kalau misalnya dia gak masuk sekte itu. Nah di ajaran sekte ini mereka ngajarin kalau ya udah nggak ada rules ya, yang penting orang-orang ini ngerasa bahagia dan pilihan mereka tuh benar. Sampai akhirnya di tahun 2017 keluarga Pak Bambang ini keluar dari sekte itu karena ada satu orang lah yang mencoba membantu dan menyadarkan mereka kalau misalnya pilihan mereka tuh salah. Cuman beberapa bulan doang Nat. Sampai akhirnya mereka ngerasa kalau hidup mereka tuh hilang arah. Mereka jadi kayak uring-uringan, kayak pilihan agama mereka yang baru yang mereka pilih ini salah. Sampai mereka tuh ngerasa kayak mereka gak tenang lah hidupnya karena keluar dari sekte itu. Akhirnya Pak Bambang ini begging-begging nih ke sekte itu biar bisa masuk lagi ke sana. Berbulan-bulan keluarga Pak Bambang ini ngelakuin segala cara biar masuk ke sana lagi, ke sekte itu lagi. Syarat demi syarat dikasih keluarga Pak Bambang biar mereka masuk lagi. Nah inilah yang tadi gue bilang, kayak syaratnya gak masuk akal. Yang disuruh nyiapin beberapa darah korban gitu dan dikasih ke sektenya, ke kepala sektenya. Tapi mereka berdua, si Pak Bambang sama Bu Siska ini ngelakuin aja gitu. Karena mereka mikir kayak daripada gue hilang arah dan gue merasa safe place gue di sekte ini, mereka ngelakuin. Itu harus berapa orang, Mui? Si kepala sekte ini bilang kalau misalnya mereka harus nyiapin 3 korban, 3 orang yang harus dia bunuh dalam tanda kutip buat darah-darahnya dikasih ke pemimpin sektenya itu. Wow. Nah ada di satu malam Pak Bambang dan Bu Siska ini datang ke tempat ibadah sektenya. Tempat ibadah sektenya itu bener-bener kayak rumah doang gitu Nat. Dan pengandutnya pun juga gak banyak, cuman 10-an orang gitu. Pak Bambang dan Bu Siska ketemu sama pemimpin sektenya. Dan ternyata pemimpin sektenya tuh awalnya bener-bener gak mau banget nerima keluarga Pak Bambang. Karena kayak ya lo udah cabut, ya udah cabut aja, lo ngapain masuk lagi sini gitu. Tapi dengan keadaan Pak Bambang dan Bu Siska yang ngebegging, mereka melas-melas, dan kepala sekte ini ngeliat kalau misalnya satu keluarga ini, bapak dan ibu ini ngerasa hilang arah banget, akhirnya pemimpin ini iba. Dan akhirnya dikasih lah syarat itu, kalau misalnya lo mau masuk sekte ini lagi, ya lo harus nyiapin 3 darah korban yang lo kasih ke gua. Dan si pemimpin sekte itu ngasih waktu 7 hari buat ke Pak Bambang dan Bu Siska. Kalau misalnya lebih dari 7 hari mereka ngasih darah 3 korban itu, ya mereka gak bisa terima lagi. Jadi ada satu keluarga yang terkenal kaya banget, tinggalnya tuh di Bandung. Nah saking kayanya keluarga ini, dalam satu komplek perumahan, rumahnya mereka tuh sampai ada 10 di sana. Buset. Wow. Keluarga ini kita sebut aja keluarganya Pak Bayu. Pak Bayu udah tinggal di perumahan itu tuh dari tahun 88, pas baru menikah sama istrinya, Budia. Dari isi perumahan itu cuma ada 3 rumah, sampai sekarang tuh udah ada 30 lebih rumah di sana. Dan 10 rumahnya punya Pak Bayu? Iya bener Muy. Buset. Jadi ini gue mau ceritain gimana awal Pak Bayu tuh bisa sekaya yang sekarang. Oh berarti ini mereka belum punya 10 rumah yang lo bilang tadi? Belum Bi, ini awal mula Pak Bayu bisa punya sampai 10 rumah di perumahan itu. Oke. Pak Bayu tuh kerjanya di pertambangan di Kalimantan. Jadi untuk dia pulang ke rumah juga hitungannya tuh jarang. Budia pun tuh udah biasa ditinggal kerja sama Pak Bayu. Karena kalau kerja di pertambangan itu kan emang pulangnya beberapa bulan sekali. Dan pas banget setelah 2 tahun menikah, mereka tuh dikasih anak pertama. Jadi Budia juga gak ngerasa terlalu kesepian kalau ditinggal sama Pak Bayu. Setelah anaknya lahir, Budia tuh sering banget ngeluh ke Pak Bayu karena benar-benar gak kuat ngurusin anaknya sendirian. Ditambah setahun kemudian Budia tuh hamil anak kedua. Jadi Budia nyuruh Pak Bayu buat cari kerjaan lain biar bisa bantu Budia ngurus anak-anaknya. Pokoknya sempetlah kejadian cekcok di rumah tangganya mereka. Pak Bayu ngerasa susah cari kerjaan di Bandung, tapi Budia tuh maksa untuk Pak Bayu tuh tetap di Bandung. Sampai Budia tuh ngancem Pak Bayu buat mau cerai aja kalau misalkan Pak Bayu tuh gak mau pindah ke Bandung. Akhirnya Pak Bayu mikirlah segala cara untuk bisa tetap berpenghasilan besar, tapi tetap di Bandung sama keluarganya. Nah kebetulan Pak Bayu tuh punya teman di Bandung, teman SMA-nya yang emang kaya banget. Jadi Pak Bayu dari Kalimantan nyoba ngehubungin temannya ini, namanya Pak Iwan. Dia nelfon buat minta kerjaan di Bandung. Pak Bayu bahkan bilang mau kerja jadi apa aja, saking dia tuh desperate banget. Tapi kata Pak Iwan nanti tuh bakal dikabarin lagi ke Pak Bayu. Seminggu kemudian, karena Pak Bayu juga kasihan sama istrinya,
Pak Bayu resign lah dari Kalimantan dan dia mutusin buat pindah ke Bandung sambil nyari-nyari kerja yang bisa ngebantu hidup mereka sekeluarga lah di sana. Tapi emang mungkin masih rezeki keluarganya Pak Bayu. Di hari dia pindah ke Bandung, dia tuh langsung ditelepon sama Pak Iwan. Pak Iwan ngasih penawaran menarik dengan penghasilan besar ke Pak Bayu. Dengar itu ditelepon, Pak Bayu tuh tertarik banget dong. Langsunglah mereka ketemu besokannya di rumahnya Pak Iwan, yang gak begitu jauh juga lah sama rumah Pak Bayu. Dan setelah mereka ngobrol panjang lebar, jadi ternyata Bi, Pak Bayu tuh ditawarin untuk ikutan pesugihan tutup garwo. Nah, pesugihan tutup garwo itu tuh pesugihan yang harus ngerelain anggota keluarganya buat dijadiin tumbal.